para peserta untuk mute pada audionya supaya tidak mengganggu jalannya kuliah tamu. Ya, Evita Tania adalah lulusan kami yang tadi saya sudah sebutkan dari angkatan 2010 yang lulus dengan hasil yang sangat cemerlang pada saat itu, summa cum laude kalau nggak salah ya. Kemudian memiliki pengalaman pertama kali adalah di Wings Group. Pertama kali adalah di sebentar. Pertama kali Evita Tania bergabung di Astra International sebagai engineering intern, magang gitu ya. Kemudian dilanjutkan di Wings Group juga di export marketing. Kemudian memiliki pengalaman juga di Mark Plus sebagai associate consultant sampai dengan product development analyst. Kemudian memiliki pengalaman juga di Airy Room sebagai product marketing manager dan associate product marketing manager. Kemudian berpindah lagi di Go Campus sebagai head of product marketing dan kemudian dilanjutkan menjadi head of partnership dan beralih di Shopee Indonesia sebagai marketing project big campaign, dan sekarang saat ini Evita Tania berada di M Klinika dengan jabatan yang cukup mentereng ya sebagai marketing regional manager ya dengan areanya di Indonesia dan Thailand ya, Evita. Ya, dengan pengalaman yang sebegitu luar biasa di bidang marketing, kami sungguh berharap bahwa kita akan bisa mendapatkan banyak pencerahan terkait terutama di digital marketing, sehingga pada hari ini Evita Tania akan memberikan kuliah tamu dengan judul yang diberikan sendiri judulnya oleh Evita Tania yang memang sangat kreatif, yaitu adalah Breaking into Digital Marketing in Startups. Jadi nanti akan disampaikan pemaparan terlebih dahulu mengenai digital marketing, dan selanjutnya akan diberikan beberapa case study yang mungkin menjadi background pengalaman Evita di dunia marketing, khususnya digital marketing. Oke, tanpa berpanjang kata, saya akan langsung serahkan kepada Evita Tania untuk memulai kuliah tamu kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan di sela-sela kesibukannya yang sungguh luar biasa. Silakan Evita Tania. Masih mute ya? Halo, udah kedengaran sekarang? Oh, oke. Sorry, ada kendala teknis. Biasa ya teman-teman kalau online kendalanya kalau nggak kendala teknis kita sinyal ya. Semoga pagi ini nggak ada kendala lagi. Ya, aku mau terima kasih juga buat Bu Meta dan Bu Esti dan juga teman-teman, mungkin ada Bapak Ibu dosen yang lain dan juga teman-teman angkatan yang masih muda-muda ya, adik-adik kelas saya. Saya juga pernah jadi Maharu ya teman-teman, tapi 2010 udah agak jauh ya. Ya, aku pagi ini sebenarnya mungkin karena aku udah mulai duluan aja ya teman-teman di pekerjaan yang di bidang marketing, jadi aku mau sharing aja dari pengalamanku gitu teman-teman. Aku sharing screen-ku ya. Oke. Bisa kelihatan ya teman-teman semua? Kelihatan ya Bu Meta ya? Kelihatan. Oke, sip. Teman-teman semua, aku nggak tahu ya teman-teman karena nggak nyalain video. Teman-teman ini udah login masih bangun atau enggak, atau balik tidur lagi, jangan ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau aku ada pertanyaan atau apa, teman-teman bisa ketik di chat box supaya aku bisa tetap semangat nih ya. Karena biasanya teman-teman, aku kalau mulai kerja itu jam 9. Jadi ini setengah 8 nih masih pagi banget nih teman-teman. Jadi supaya aku juga nggak ngantuk, tetap semangat, teman-teman bisa ketik di chat box nanti kalau misalnya aku ada pertanyaan gitu ya. Oke, hari ini kita akan bahas breaking into digital marketing in startup. Sebelumnya aku mau sharing dikit teman-teman. Ini perkenalan dari aku, tadi udah juga dibacakan sama Bu Meta, aku angkatan 2010. Mungkin aku kepo ya teman-teman, boleh ketik di chat box-nya. Kalau teman sendiri namanya siapa, angkatan berapa, terus habis itu konsentrasi jurusan di TI-nya apa. Kalau aku dulu supply chain nih teman-teman.
Atau nih kalau teman-teman sekarang ada di mana? Mungkin ada yang mungkin konsentrasinya udah beda lagi ya Bu ya sekarang. Udah jauh nih dari waktu aku lulus gitu. Boleh diketik ya. Masih tidak terlalu berbeda jauh kok. Oh oke. Ada tekno ya Bu ya, ada quality. Ya, Oke. Sip. Boleh ya teman-teman. Ini jangan ragu teman-teman, ketik aja biar kita ada interaksinya, ada kenalannya gitu ya. Oke, aku lanjutin lagi teman-teman. Emang aku sempat kerja pertama kali di marketingnya Wing Surya. Jadi thanks to CAC, sebenarnya karir pertama itu penting ya, karena kita ada di mana, kita mau ngelanjutin next-nya itu ya kalau bisa sih di situ terus aja supaya ilmunya itu nggak hilang gitu. Jadi aku mulai pertama di marketing Wing Surya, terus dapat kesempatan untuk pindah ke Jakarta. Ini foto terbaru mau juga di Jakarta. Teman-teman datang atau enggak? Kalau belum, ntar kalau teman-teman ke Jakarta boleh kasih tahu aku untuk wajalin kota gitu ya. Terus juga dapat kesempatan sebenarnya industri travel, pernah di pendidikan, pernah di e-commerce, siapa yang nggak kenal Shopee ya kan? Dan yang terbaru sekarang aku ada di Klinika. Ini industri farmasi. Lagi masa pandemi terpental ya. Connection halo problem teman-teman, ya, Evita ya. connection belum. Semoga habis ini nggak lagi ya, aku ganti Ya, sinyal tadi teman-teman. boleh. Oke, sampai mana ya tadi teman-teman? Aku lanjutin ya. Iya, tadi aku kayaknya sampai aku cerita pengalamanku di Jakarta ini di beberapa startup. Jadi ada startup industri travel, pendidikan, e-commerce, maupun yang terakhir di M-Klinika, startup farmasi. Dan puji Tuhan dikasih kesempatan untuk memanage 2 market, yaitu Indonesia dan juga Thailand. Jadi pengalamannya semakin banyak lagi ya sebenarnya gitu. Kebayang nggak sih teman-teman ngurusin Thailand kayak bahasa aja beda, terus aku sendiri nggak tahu sebenarnya culture-nya seperti apa. Tapi itu tugas kita sebagai marketingnya untuk bisa paham ya market Thailand itu sendiri seperti apa gitu. Oke teman-teman, ini ya kalau aku highlight dari perjalananku, apapun industrinya sebenarnya passionnya itu tetap di marketing. Jadi dasar marketingnya itu nggak akan hilang teman-teman. Dari yang kita pelajarin di kelas MP, di zaman kuliah gitu ya, sampai aku praktekin sekarang, yang namanya marketing fundamental itu tetap sama benang merahnya. Tapi penerapannya seperti apa, itu yang butuh pengalaman dan juga jam terbang kita lah ya, dalam praktek di pekerjaan gitu. Oke teman-teman, aku punya 2 pertanyaan juga nih pagi ini ke teman-teman, mungkin bisa teman-teman pikirkan. Teman-teman sebenarnya apakah sekarang ini udah tahu nantinya itu akan pengen kerja di bidang marketing atau sebenarnya enggak gitu. Lalu pertanyaan keduanya adalah teman-teman sendiri sebenarnya udah kebayang nggak sih dengan jelas tugasnya marketing, apalagi di era digital itu kerjaannya bakal ngapain aja gitu ya. Jadi dari 2 pertanyaan ini aku harap semoga dari sharingku teman-teman bisa menjawab 2 pertanyaan ini. Bakal pengen marketing atau kayaknya enggak deh, enggak buat aku gitu. Atau yang kedua, oh ternyata kerjaannya marketing itu jelas ya seperti itu gitu. Nah hari ini kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan lewat Slido. Jadi teman-teman bisa buka di browser HP ataupun website teman-teman, web teman-teman di slide.do, lalu nanti joining as participant teman-teman ketik 2010. Oke, soalnya kalau di chat box takutnya nanti ketumpuk ya teman-teman dengan yang lain-lain, jadi teman-teman bisa tanyakan di Slido. Oke, teman-teman, siap ya aku masuk ke topik nih teman-teman. Nah, ngomongin tentang marketing ya teman-teman, kita sepakat dulu, kita janjian bahwa dasar dan pusat dari semua aktivitas marketing itu udah pasti market ataupun pasar. Jadi pemahaman tentang market, first and foremost kita tuh harus tahu
tentang marketnya itu sendiri. Jangan fokus ke channelnya, jangan fokus ke hal-hal yang lain, tapi fokusnya balik lagi adalah ke market. Aku mau kasih 3M, ini mindset yang sebagai marketing practitioner 3M ini udah pasti harus dipikirkan dan diingat terus kemana-mana gitu ya teman-teman. Yang pertama, market, yang tadi, pasar. Jadi kita harus tahu market kita siapa, pasarnya seperti apa, demand-nya seperti apa, itu semua nempelnya ke market. Yang kedua adalah message. Jadi kalau kita udah tahu market kita itu siapa dan seperti apa karakteristiknya, maka kita perlu untuk meng-craft message-nya. Misalnya nih, ada tim produk yang udah membuat produk yang bagus, atau apps yang keren banget, fiturnya itu udah paling oke banget. Lalu kita udah tahu nih, ada marketnya, karakteristiknya seperti apa, usianya berapa, lokasinya di mana, terus behavior-nya seperti apa, psikografisnya seperti apa. Nah, tugas marketing adalah untuk meng-craft message yang bisa menyeberangkan dua hal ini. Jangan sampai produknya bagus, marketnya demand-nya oke, tapi message-nya ini nggak relevan gitu ya, nggak sesuai, sehingga ya tidak ada terjadi proses jual beli yang oke gitu ya, demand-nya nggak terpenuhi, produknya juga nggak tersampaikan dengan baik. Itu pentingnya message. Dan yang ketiga adalah media. Kita harus pilih juga media yang tepat untuk bisa mengkomunikasikan message kita ke market. Nah, kalau kita bilang tentang digital marketing, bedanya apa? Bedanya hanyalah kita pakai digital media ya, teman-teman. Jadi market dan message masih tetap penting, tapi kita pakai digital media. Oke, teman-teman, sampai sini jelas ya. Kita lanjut, teman-teman. Nah, kita mau intip, kita mau zoom in ke tim marketing. Sebenarnya tim marketing yang ada di perusahaan-perusahaan sekarang ini ya, apalagi startup, itu tuh kayak gimana sih strukturnya? Nah, aku bisa bagi secara garis besarnya ada dua, yaitu yang strategik dan yang spesialis gitu ya. Kalau aku sendiri memang banyak berkecimpung di role yang sifatnya lebih strategik. Kayak tadi aku pernah jadi product marketing, lalu pernah jadi marketing project, ataupun strategic marketing. Itu semuanya role yang di level strategik. Ngapain sih kerjaannya strategic marketer? Oke, jadi kerjaannya ini end-to-end ya. Pertama, aku do research, terus juga dikasih budget, kita yang allocate budgetnya seperti apa, lalu kita yang merencanakan juga dari end-to-end, dari awal sampai akhirnya kira-kira eksekusinya akan seperti apa. Lalu kita yang bikin campaign-nya, message yang tadi ya, kita craft menjadi sebuah campaign. Lalu kita melakukan monitoring juga. Jadi kan kita harus lihat ya, eksekusinya ini bagus nggak sih? Hasilnya oke nggak sih? Nah, itu kita perlu monitoring. Dan juga kita perlu yang paling penting adalah optimizing. Jangan sampai kita cuma terjebak, execute aja, ngeplan aja, tapi kita nggak melakukan yang namanya optimasi. Nah, ini yang penting dilakukan dari sisi level strategic marketing. Jadi, kalau disimpulkan, kerjaannya strategic marketer itu adalah 40% planning dan 60% koordinasi. Loh, banyak banget nih koordinasinya 60%. Betul, teman-teman. Karena yang namanya marketing strategi, kalau nggak di-execute dan nggak dijalankan, sama aja bohong. Karena itu, banyak banget channel-channel marketing yang kita perlu koordinasikan. Nah, inilah counterpart kita ataupun rekan kerja kita di sisi yang spesialis. Jadi di divisi spesialis ini, itu biasanya role-nya adalah sebagai channel PIC. Nah, memegang channel itu kita bisa bagi menjadi dua, yang biru dan yang ungu ya teman-teman. Yang biru ini kita bilang tentang performance marketing. Biasanya kalau teman-teman bilang digital marketing, itu manage channel-channel ini ya, yang lingkaran biru ini teman-teman. Tapi selain itu juga ada yang lingkaran ungu. Oke, aku bahas dikit aja dulu satu-satu. Di performance marketing ada yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Lalu ada yang namanya paid ads atau pay per click. Terus ada lagi email marketing, affiliate marketing, social media marketing, dan juga media planning. Detailnya seperti apa? Next ya, nanti aku akan jelaskan teman-teman. Lalu ada juga divisi branding. Ini bukan ke arah performance, tapi lebih ke arah branding in general. Kayak public relations, lalu ada marketing event, ada content marketing, dan juga partnership. Nah, ini channel-channel yang biasanya kalau teman-teman udah jadi ahli SEO gitu ya, teman-teman akan berkutatnya di situ aja.
Maksudnya teman-teman akan jadi spesialis yang benar-benar paling hatam, tahu banget end-to-end teknisnya, cara execute SEO dari awal sampai akhir. Demikian juga channel-channel yang lain. Nah, semua hal ini kalau dari posisi yang kayak aku ya, aku nggak tahu nih secara detailnya execute-nya seperti apa, tapi hasilnya, monitoringnya, resultnya itu juga akan menjadi bagian dari tim strategik. Oke ya, sampai sini jelas teman-teman. Kayaknya aku akan berbusa banget kalau jelasin satu-satu. Jadi di sini ada video yang akan menjelaskan digital marketing secara sederhana. Kita tonton dulu ya teman-teman. Tolong kasih tahu aku teman-teman kalau videonya suaranya kedengaran atau enggak ya. Suaranya kurang keras kayaknya kita. Oh, oke. Oops, sorry. Suaranya nggak keluar, Evita. Oke. Mesti share sound dulu. Marketing. Says the Meet Joe, a digital marketer. He works as the head of digital marketing for Amazon. But how did Joey get here? A few years ago, Joey began to see a large number of opportunities popping up in the field of digital marketing. To begin his entry into the field, he needed to understand what exactly digital marketing was and what was so great about it. First, Joey learned that digital marketing was a form of marketing through which you could advertise to people digitally. Digital marketing leveraged different channels like search engines, websites, social media platforms, emails, and mobile applications. It would give marketers the opportunity to interact with and understand their audience better, and to increase the trust in their brand. Digital marketing would also show marketers advertisements to people based on their actions and preferences on the internet, while being less expensive than traditional forms of advertising. After understanding the main concept of digital marketing, Joey realized there was more to digital marketing than he initially thought. There were also many types of digital marketing. Types like content marketing, search engine optimization, pay-per-click, social media marketing, email marketing, and affiliate marketing. And once he understood those types, he set up a digital marketing campaign for his uncle's e-commerce website. Let's have a look at what he came up with. First, Joey created content like blogs, videos, infographics, and case studies so that he could generate audience interest in the brand's products or services. This was content marketing. Next, he needed his audience to actually see his content. The first step was to create content on specific search keywords that were relevant to the target audience. Joey would make optimizations on the website and have credible websites linking back to the content. And lo and behold, the website began ranking on the first page of the search results. By continuous optimizations, Joey would continue to improve the ranking and ultimately make the website rank at the first position. This was SEO, or search engine optimization, and Joey could do all of this without spending a single penny. He could also drive traffic to the website with advertisements. But for this, he would have to pay a certain fee each time the ads were clicked. He could have text ads that show up in search engine results, image ads and video ads that show up in websites, and much more.
This was possible with the help of PPC, or pay-per-click. However, Joey wasn't done yet. To reach a larger audience, he needed to tap into social media platforms. He would use social media platforms like LinkedIn, YouTube, Facebook, and Instagram to advertise the brand's content. He would use these platforms to advertise the brand's products or services with posts, images, videos, and more to bring out the brand's story and engage with the brand's audience, who spend a lot of time on social media. Like PPC, he could use the platform to advertise the brand's products or services with text, image, and video ads, which needed to be paid for. That's social media marketing. Joey realized that a large amount of the audience weren't visiting the brand's website a second time. He needed to keep them engaged, nurture them, to make sure they purchased the product. For this, he would send them emails that helped them better understand the products they visited on the website and assist them in the buying process. He would also send emails to advertise his products or services to potential customers. That is, with email marketing. And finally, although Joey was able to grow the brand's funnel, he wanted more traffic from third-party websites. This could be achieved with affiliate marketing. Affiliates would promote the brand or product to their audiences for a fee with the help of email signups, registrations, conversions, subscriptions, etc. After setting all of this up, Joey had the hardest part of the process to get through, the wait. Oke, sampai situ dulu teman-teman ya videonya, biar nggak kepanjangan. Mungkin aku akan bahas sedikit ya tadi. Jadi teman-teman, tadi ada contoh dari Joey, dan di sini dibahas sedikit 6 channel dari digital marketing. Yang pertama adalah content marketing. Jadi kita selalu berawal dari konten. Apa yang kita punya, datanya. Karena kan kalau misalnya kita ngomong tentang startup, kita ngomong tentang tech company, kita tuh punya big data yang akan kita sampaikan kepada user kita ataupun customer kita. Kita punya data berupa video, blog, ataupun infographics, case study, ataupun kita bilangnya own media ya. Jadi own media ini semua aset-aset data yang kita punya dan kita manage sendiri. Itu kita bilangnya content marketing. Nah, content marketing ini harus didistribusikan supaya orang-orang itu bisa mengkonsum content marketing kita. Nah, di sini dikasih contoh yang pertama adalah search engine optimization. Karena basically ketika customer itu punya buying intention ataupun pengen cari info lebih banyak tentang brand kita, mereka akan masuk ke Google Search. Nah, di Google Search itu mereka akan ketik keyword-nya apa dan kita harus muncul di sana. Nah, itulah yang dinamakan search engine optimization dan itu sifatnya gratis. Ketika kita sudah mau explore ke sesuatu yang sifatnya lebih instan, lebih cepat, nah kita perlu yang namanya advertising. Nah, ini yang bayar, pay per click, ya kan? Kita, teman-teman mungkin tahu lah ya, kalau teman-teman sering buka apps, ataupun sering main game, ataupun buka YouTube, atau buka apapun, itu kan semuanya ada ads-nya. Nah, ads inilah yang udah semakin kenceng ya gamenya, apalagi di startup gitu ya. Semuanya kita maunya muncul di ads apapun itu, gitu. Nah, ini kita do pay per click. Terus selanjutnya social media marketing. Ini juga salah satu game media marketing game yang sangat-sangat kencang ya sekarang. Kayak semua orang harus main Instagram, lalu ada di Facebook, ada di YouTube, LinkedIn, dan sekarang TikTok ya kan teman-teman. Jadi social media marketing ini menjadi kunci yang sangat penting banget ketika kita bilang digital marketing. Nggak cuman postingan yang sifatnya organik, tapi juga yang kita boosted ataupun kita bayar ads gitu. Dan yang selanjutnya adalah email marketing. Kenapa sih email marketing ini perlu? Karena basically ya teman-teman, ketika kita bilang startup, biasanya teman-teman mendaftar, itu kan ada identity tag-nya itu lewat unique email. Nah, misalnya aku udah belanja nih, misalnya beli tiket di Traveloka gitu ya. Oh, seorang Evita ini emailnya ini, lalu dia itu punya buying pattern balik ke Surabaya tiap 3 bulan sekali misalnya. Karena kan aku di Jakarta ya teman-teman. Nah, biasanya email marketing ini dengan mudah itu bisa meretargeting kita, bisa kirim kita promotional email sesuai dengan buying pattern kita gitu. Misalnya udah 3 bulan tapi aku belum beli lagi nih di Traveloka tiket pulang ke Surabaya. Nah, mereka bisa kirim email kayak Evita gitu. Hai Evita ya kan.
yakin nggak mau balik ke Surabaya misalnya. Jadi semua yang sifatnya email marketing ini udah very personal based banget. Dan itu biasanya bikin kita untuk bisa balik lagi, belanja lagi, dan dapat promotional campaign yang targeted banget, yang personal banget gitu. Dan yang terakhir di sini yang dibahas adalah affiliate marketing. Affiliate marketing apa sih? Nah, ini adalah marketing yang pakai third party, teman-teman. Misalnya, teman-teman pernah masukin kode referral kan ya. Jadi, teman-teman download apps baru, teman-teman jadi pengguna baru, ternyata dimasukin kode referral. Nah, ini kayak member get member gitu ya, refer and earn. Nah, ini salah satu bentuk affiliate marketing yang sifatnya digital, kalau sifat konvensionalnya biasanya word of mouth. Jadi kita nge-refer supaya ada user lain yang bergabung di aplikasi tersebut. Atau kita sekarang yang lebih sering tuh kayak endorsement ya, pakai artis siapa atau pakai third party siapa. Sekarang udah semakin banyak nano influencer yang kayaknya bukan artis, tapi Instagramnya followernya banyak nih ya, di atas 1.000 gitu. Nah itu teman-teman bisa jadi nano influencer. Teman-teman review, terus seolah-olah kayak, ini ya, wah ini teman-teman kita sendiri nih yang review gitu ya. Nah, itu juga affiliate, KOL, influencer. Jadi, dimanapun media digitalnya, itu ada jenis campaign yang berbeda-beda, yang secara nggak sadar, mungkin kita lihat tiap hari ya, dari bangun sampai tidur, itu selalu ada yang namanya marketing-marketing seperti ini, gitu. Oke, next aku mau masuk ke case study nih, teman-teman. Nah, aku case study yang pertama, aku akan bahas mulai dari segmentasi. Karena kan kalau kita ngomong tentang marketing, kita ngomong tentang market, kita akan mulai dari membagi-bagi market kita ya, kita segmentize, kita slice and dice. Kira-kira market kita itu mana yang mau kita targetkan. Nah, aku kasih contoh di Shopee, teman-teman. Kita bahas tentang hybrid individual segmentation. Kalau bilang tentang individual segmentation yang paling mudah ataupun paling sering teman-teman konsum, itu mungkin kita bicara tentang Google Search, YouTube Search, ataupun halaman Explore Instagram. Kalau teman-teman compare, punya teman-teman dan akun teman-teman yang lain, atau teman sebelahnya, itu mungkin teman-teman akan lihat bahwa apa yang muncul di sana, recommendation-nya itu udah beda-beda banget, udah individual banget. Yang muncul di halaman search-nya Evita itu udah beda sama halaman search-nya mungkin Bu Meta gitu, atau halaman search-nya Bu Esti udah beda lagi gitu ya. Karena itu kita dibaca behavior-nya historically, itu kita carinya apa sih, kita belinya itu apa sih, jadi rekomendasinya juga akan berbeda. Nah, kalau teman-teman lihat di Shopee, kalau teman-teman lihat per halaman campaign, itu akan ada area-area yang produknya sama nih penawarannya, tapi ada juga bagian-bagian yang rekomendasinya berbeda-beda. Nah, ini sifatnya hybrid ya, teman-teman. Jadi di Shopee itu ada yang sifatnya universal, jadi buat semua audiens itu penawarannya sama, promonya sama, barangnya sama, tapi juga ada yang sifatnya pakai algoritma. Jadi udah hybrid, tapi nggak bisa semuanya itu adjusted ya, beda gitu. Karena kan ada beberapa area yang juga kita kerjasama dengan brand. Brand tersebut mau dapat exposure untuk all user Shopee gitu. Jadi di level e-commerce ataupun startup, aku yakin di Tokopedia dan juga mungkin Lazada dan kompetitor yang lain itu juga menggunakan algorithm based, tapi nggak semua. Jadi ini sifatnya udah hybrid. Tapi teman-teman, dengan adanya individual segmentation seperti ini, bukan berarti marketingnya Shopee itu jadi bilang, oh ya kita pokoknya segmentasinya ada jutaan karena individual gitu. Enggak ya teman-teman. Tetap kita harus tahu sebenarnya market mana yang paling besar kontribusinya ke Shopee. Misalnya, kalau Shopee itu kayaknya dipersonakan itu kayak pasar. Apa aja ada, ya kan? Barang-barang kecil-kecil, aksesoris tuh semuanya lengkap lah pokoknya di Shopee. Barangnya banyak banget. Kalau ditanya persona gendernya, mungkin lebih ke cewek. Lebih ke ibu-ibu gitu ya mungkin. Nah, Shopee ini dengan posisi yang seperti itu, maka dia tahu, oke, berarti brand fashion, brand aksesoris, itu harus menjadi kekuatannya Shopee. Jangan sampai orang-orang yang cari fashion itu carinya ke apps yang lain gitu. Jadi kita harus tahu segmen mana yang kita mau own.
Dengan begitu, message dan juga medianya itu juga akan menyesuaikan ya, teman-teman. Kalau misalnya kita bicara kompetitornya Tokopedia, mungkin Tokopedia personanya lebih maskulin. Karena itu kalau secara UX, ya user experience itu kayak lebih simple, lebih nggak terlalu kayak pasar riuh gitu ya, kayak di Shopee. Nah, itu karena memang gender personanya itu seperti itu ya, teman-teman. Oke, itu case study yang pertama. Aku masuk ke case study yang kedua nih, teman-teman. Nah, ini aku akan bahas tentang goldfish marketing. Apa sih goldfish marketing? Kita bicara tentang ini ya, si ikan mas koki ini. Nah, ikan mas koki itu, teman-teman, attention span-nya itu pendek banget. Katanya, menurut riset, itu cuma 9 detik. Nah, kenapa kita pakai goldfish marketing? Karena katanya, audiens kita zaman sekarang, di usia-usia yang sekarang ini, itu juga punya attention span yang pendek, kayak goldfish, kayak ikan mas koki. Bahkan katanya lebih pendek gitu ya. Jadi, perlu brand-brand itu perlu memikirkan gimana caranya supaya kita itu ada di mana-mana. Jangan sampai audiens kita udah keburu lupa, keburu melihat brand yang lain, terus jadinya nggak nempel nih ke brand kita gitu ya. Ini aku kasih contoh dulu dari tiket.com. Ini salah satu goldfish marketing yang dilakukan tiket.com di bandara. Ini jadi skopnya aku perpendek aja. Jadi yang dilakukan tiket.com adalah yang pertama, dia melakukan airport branding. Ketika teman-teman datang sampai ke bandara, Videotron, lalu semua iklan-iklan yang ada di sepanjang bandara itu akan dapat brandingannya tiket.com. Teman-teman akan lihat tiket.com di mana-mana. Di gate, di konveyor, di saat teman-teman drop bagasi, ini akan lihat tiket.com di mana-mana. Lalu yang kedua, ketika teman-teman udah sampai di gate, teman-teman lihat pesawatnya udah datang, teman-teman juga akan lihat, wah, bodi pesawatnya itu udah di brand. Lalu ketika teman-teman masuk ke pesawat, ya kan di dalam pesawatnya sendiri, teman-teman akan lihat bagasinya yang di atas cabinnya itu udah dapat stiker biru juga tiket.com. Bahkan ketika teman-teman datang duduk, teman-teman juga akan dibagikan voucher tiket.com untuk mungkin tiket pulangnya teman-teman nanti, ataupun ketika teman-teman mau next travel, itu bisa pakai aja nih vouchernya tiket.com gitu. Kita benar-benar muncul di mana-mana ya, teman-teman. Ini aku kasih contoh. Ini harusnya bukan pakai ikan mas koki, harusnya pakai personanya orang ya. Cuman biar gampang aja. Misalnya kita bahas ada persona si Goldie. Goldie ini seharian ngapain aja sih? Nah, ternyata Goldie ini jam 8 pagi dia tuh bangun, dan ketika dia bangun, yang dia lakukan adalah langsung ngecek HP. Maka supaya kita muncul, kita kirim push notification jam 8 pagi. Lalu ternyata setiap jam 8.30 itu dia berangkat ke kantor. Nah, ketika dia berangkat ke kantor, kita harus muncul di mana, teman-teman? Kita harus muncul di OOH atau out of home. Kita muncul di billboard selama dia jalan, kita muncul di vehicle ads, iklan di motor ataupun di mobil, ataupun ketika dia pakai public transportation, di Jakarta ada MRT ya, kita melakukan MRT ads, kayak gitu. Lalu jam 9. Jam 9 ini ternyata dia udah sampai di kantor, duduk manis depan laptop, dan dia buka email. Maka kita bisa send promotional email. Jadi supaya ketika dia buka email, ada nih email dari brand kita gitu ya. Mau nggak belanja atau beli apa gitu. Lalu ternyata jam 12 dia itu lunch break. Dan yang dia lakukan adalah dia kembali ambil handphone dia ngecek sosial media. Nah, kita bisa send lagi push notification, dan kita bisa make sure ada Instagram konten dari brand kita, sehingga ketika dia scroll, itu kita muncul, oh ada konten baru nih, kita like, dan kayak gitu ya. Lalu ternyata dia sibuk seharian di kantor, dia baru pulang ke rumah itu jam 7 malam. Dan yang dia lakukan adalah, dia kembali ambil HP, dia main game,
dia buka apps, dia belanja, dia cari yang namanya entertainment. Nah, ini banyak nih yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa send push notification lagi, kita bisa make sure ada app dan social media ads dari brand kita. Lalu kalau misalnya dia masuk ke apps kita, itu ada pop-up banner yang menawarkan limited time promo, ataupun kita juga bisa make sure ketika dia scroll social media, itu ada KOL atau influencer endorser favorit dia, artis favorit dia itu, oh ternyata si artis X itu pakai brand kita juga loh gitu. Jadi dia bisa terinspirasi untuk belanja. Jadi ini yang namanya goldfish marketing teman-teman. Sebelum user kita lupa, kita harus udah muncul di mana-mana. Ini case tadi yang kedua ya teman-teman. Semoga bisa cukup jelas. Kita masuk ke case tadi yang ketiga ya teman-teman. Ini adalah big thematic campaign. Jadi ini aku kasih contohnya e-commerce ya. Kalau misalnya teman-teman, aku deh, atau temannya teman-teman, atau mama atau papanya teman-teman nanya, aku mau belanja nih di Shopee atau Tokopedia. Enaknya kapan ya? Teman-teman bakal jawab apa nih kira-kira? Coba, mungkin bisa di chat box atau teman-teman pikirkan, kira-kira kalau dia nanya gini, teman-teman jawabnya apa nih ya? Nah, kalau aku tanya ini ke teman-temanku, ataupun aku yang ditanya ini, aku bisa dengan gampang jawab, ntar aja tunggu 11-11 gitu. Kayak kemarin ya, 11 November ada yang belanja nggak teman-teman? Atau kita bilang, ntar aja tunggu 12-12 gitu. Atau kita bilang, tunggu gajian aja, tanggal 25 tuh biasanya banyak campaign. Dan jawaban ini datangnya itu bukan dari teman-teman buka dulu apps Shopee atau Tokped terus cari kapan ya campaign yang paling oke gitu. Tapi ini udah menjadi sesuatu yang terbentuk di masyarakat, udah tahu nih, udah ada persepsinya. Kalau setiap tanggal kembar, kalau setiap payday campaign, tanggal gajian, itu pasti campaign-nya lebih tinggi, lebih banyak promonya gitu ya. Nah ini tuh joint effort juga ya teman-teman dari beberapa e-commerce. Mereka meng-create behavior yang seperti itu. Bahkan e-commerce yang kecil-kecil pun, ataupun brand-brand lain, yang bahkan bukan e-commerce, itu jadi ikutan bikin campaign 11-11, bikin campaign 12-12. Sekarang tiap tanggal kembar ya, 99, 77, 55, itu semuanya selalu akan ada campaign. Dan secara natural, itu akan ada organic traffic. Nggak perlu di campaign pun ya teman-teman, setiap tanggal kembar itu trafficnya itu udah pasti tinggi banget. Bahkan ada e-commerce tertentu yang nggak siap, itu servernya down akhirnya ya teman-teman, karena traffic belanjanya tuh tinggi banget di tanggal-tanggal tersebut. Nah, itu menjadi perangnya itu udah di mana-mana lah ya, secara offline maupun secara online. Itu kita secara tim marketing itu benar-benar harus mikirin kita mau perangnya apa nih. Jangan sampai user kita itu ke kompetitor, tapi nggak belanja di kita. Nah, ini juga bahaya ya teman-teman, kita akan jadi kehilangan revenue yang cukup besar. Aku kasih contoh perang yang cukup heboh dilakukan oleh Shopee lawan Tokopedia. Mereka bagi-bagi mobil, bahkan BMW nih ya teman-teman. Ini Tokopedia bagi BMW, Shopee juga nggak mau kalah bagi-bagi BMW plus Yamaha Aerox pada saat itu. Jadi perangnya ini udah benar-benar on high level banget ya teman-teman. Kalau sampai teman-teman ini burn money-nya bukan cuma dari gratis ongkir ataupun voucher cashback yang udah gede banget budgetnya, tapi juga kita harus jadi yang paling viral, yang paling diomongin dengan cara apapun, bagi-bagi mobil contohnya. Lalu secara digital, kita juga ada yang namanya TV show. Kayak kemarin ada yang nonton teman-teman 11-11 di Shopee, datengin NCT, ya kan? Terus kita juga perang brand ambassador. BTS dan Blackpink udah dibawa nih sama Tokopedia. Shopee bawa siapa ya gitu. Selain ada artis K-pop yang muncul di TV show, sekarang Shopee lagi pakai Jackie Chan ya teman-teman. Nggak ada yang nggak kenal Jackie Chan lah ya. Semuanya kenal gitu. Terus kayak di Tokopedia pun mereka juga heboh banget bikin yang namanya MRT branding. Mungkin ada teman-teman yang pernah ke Jakarta, pernah merasakan naik MRT, teman-teman akan lihat MRT itu udah hijau banget semua ya, dihijaukan dengan foto-foto BTS gitu. Bahkan waktu pertama kali di tahun berapa ya, 2019 atau 2020 aku lupa, itu tuh jadi objek wisata teman-teman. Semuanya pengen foto bareng stiker BTS ataupun ya poster BTS yang ada di MRT itu. Udah jadi objek wisata gitu ya.
Aku enggak kok teman-teman ya, malu teman-teman. Jadi udah ngeliat aja lah ya orang-orang foto bareng brandingannya Tokopedia di sana. Dan secara digital channel yang lain pun itu perangnya juga heboh banget teman-teman. Misalnya di Twitter, Shopee dan Tokopedia akan berlomba-lomba untuk bisa jadi trending topic. Misalnya Tokopedia lagi WIB, contohnya Shopee Shopee suka pakai bazar, suka bagi-bagi album K-pop di saat Tokopedia lagi bikin WIB show gitu ya. Demikian juga waktu Shopee lagi ada TV show, biasanya Tokopedia suka reveal nih, next WIB itu artisnya siapa. Nah itu sengaja tuh teman-teman momentumnya, supaya bisa saingan di trending topic. Terus nanti di TikTok juga, TikTok ads-nya itu berlomba-lomba. Siapa yang bidding supaya ads-nya munculnya lebih banyak. Terus bikin konten yang kira-kira akan viral, kira-kira akan sesuai dengan bisa naikin engagement gitu ya. Juga di sosial media dan di mana-mana. Pokoknya semua di digital channel level apapun itu akan terjadi yang namanya perang ini, terutama pada saat big thematic campaign. Oke, aku lanjut ke case study yang berikutnya. Tadi ngomongin tentang sosial media. Aku mau bahas tentang sosial media Shopee. Kenapa Shopee? Karena Shopee ini yang followernya paling heboh banget nih teman-teman. 8 juta follower. Jadi kalau teman-teman bayangkan teman-teman jadi spesialis atau channel PIC yang megang Instagramnya Shopee ID. Teman-teman akan bingung banget. Ini market 8 juta, message-nya itu mau seperti apa? Orangnya banyak banget. Karakteristiknya itu beda-beda semua, ya kan? Jadi teman-teman akan kesulitan kalau harus memanage cuma satu akun Shopee ID. Maka dari itu, Shopee membuat channel-channel Instagram yang berbeda-beda sesuai dengan target segmennya. Ada Shopee K-pop, Shopee Pay, Shopee Beauty, Shopee for Men, Barokah, dan sebagainya. Kenapa perlu dilakukan ini oleh Shopee? Karena yang tadi teman-teman, followernya 8 juta. Mau bikin message apa, itu susah banget. Karena itu, di slice and dice per segmen, jadi bayangkan ya teman-teman, kalau misalnya jadi PIC-nya Shopee K-pop, teman-teman bisa review-review K-drama ataupun kasih tahu nih siapa artis yang lagi comeback, terus bahas tentang skandal K-pop mungkin. Nah, itu tuh bisa banget di Shopee K-pop. Tapi jangan sampai teman-teman bahas yang terlalu K-pop mungkin di channel Shopee for Men. Nggak nyambung banget ya kan teman-teman. Nah, kalau di channel Shopee for Men, maka message-nya ataupun kontennya itu harus lebih maskulin. Mungkin promo gadget ataupun promo mobil, motor, ataupun aksesoris yang sifatnya itu lebih manly gitu ya. Warnanya aja biru dongker gitu ya teman-teman. Udah sesuai dengan target segmennya. Jadi ini yang dilakukan Shopee teman-teman. Jadi ketika kita punya konten, tadi kan kita berangkat dari konten marketing ya. Dari seorang campaign project kayak aku akan melihat, oke, aku mau promosi ada brand beauty Korea nih yang kasih promo bagus. Aku mau promo di mana ya? Aku akan pilih teman-teman. Oke, Shopee ID udah wajib, pasti. Terus habis itu Shopee K-pop kayaknya bisa nih, karena ini brand Korea. Terus habis itu aku akan masukin lagi di Shopee Beauty. Karena kan ini brandnya beauty ya, jadi bisa masuk gitu. Nah, nanti akan kita cari juga kira-kira brand ini tuh bisa placement di mana aja. Jadi, media, message, dan market itu akan kita sesuaikan juga sesuai dengan mana yang paling relevan. Mana yang bisa bring conversion. Kalau itu cuman nggak meng-engage, nggak relevan, dan nggak bring conversion, ya nggak usah gitu ya teman-teman. Oke. Nah, selain dari pembagian secara segmen, kalau kita ngomongin sosial media ya teman-teman, sekarang 3 ini yang paling hype lah ya, Instagram, TikTok, dan juga Twitter. Ini juga perlu disesuaikan, karena kita nggak bisa nge-post hal yang sama di Instagram, TikTok, sama Twitter, karena nature-nya berbeda, fungsinya berbeda, dan juga style-nya berbeda. High reach content image itu yang pasti cocok di Instagram. Tapi kalau kita ngomongin TikTok, masa kita kasih still image di TikTok ya kan teman-teman? Nggak engaging banget gitu ya. Jadi kita harus build video konten yang benar-benar engaging di TikTok. Lalu kalau kita ngomongin Twitter, kalau kita bombardir dengan gambar-gambar, itu nggak sesuai dengan nature-nya Twitter. Yang 24 jam, kalau Twitter kayak berapa jam aja udah ketumpuk-tumpuk dengan conversation yang lain gitu ya. Dan kita nggak nge-build trending topic. Jadi kita perlu build conversation di Twitter.
Kalau isinya video-video itu juga nggak cocok di Twitter. Jadi media apapun itu ya teman-teman, kita sebagai content marketing itu harus bekerja sama dengan channel PIC masing-masing untuk tahu sebenarnya message apa dan konten apa yang relevan untuk di-boost di setiap channel. Oke teman-teman, itu tadi tentang social media marketing. Dan ini case study terakhir yang aku mau bawakan teman-teman. Ini kita pindah dikit, tadi kan Shopee terus ya teman-teman. Kita pindah ke GoCampus. Jadi GoCampus ini unik banget teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau ada yang belum pernah dengar juga tentang GoCampus. GoCampus ini edutech, education technology startup. Dia punya aplikasi yang sebenarnya placement-nya itu adalah aplikasi untuk memudahkan daftar kuliah. Nah, tapi ketika kita do survei di tahun 2020 pada saat itu, ketika kita cari tahu brand association, kita tanyakan, kalau teman-teman dengar GoCampus atau teman-teman tahu tentang brand GoCampus, kira-kira apa sih yang teringat gitu? Apa sih yang paling nempel sama brandnya GoCampus? Ternyata jawabannya yang pada saat itu muncul itu beasiswa. Jadi keyword-nya itu nempel ke beasiswa. 40% lebih itu jawab beasiswa. Dan jauh banget ke keyword kedua yang cuma 15%. Mobile apps, kampus favorit, kampus wide, informasi, dan daftar kuliah online. Jadi secara brand association, secara brand identity, itu ada masalah nih, ada gap. Dari yang kita harusnya mau komunikasikan dengan apa yang ada di persepsi market pada saat itu. Kita maunya dikenal sebagai aplikasi memudahkan daftar kuliah, tapi ternyata marketnya kenalnya kita adalah aplikasi yang kasih beasiswa. Ada gap nih ya teman-teman. Nah, kita pada saat itu memikirkan, oke, kayaknya kita harus educate kembali market kita harus perkenalkan kembali bahwa beasiswa itu hanyalah salah satu fitur dari GoCampus. Main benefit kita adalah aplikasi buat memudahkan daftar kuliah. Maka dari itu kita cari tahu pada saat itu market kita ini paling paling suka itu media yang seperti apa sih? Paling efektif itu kita pakai channel apa? Message seperti apa yang mau kita sampaikan? Jadi pada saat itu kita memutuskan, oke, kita akan bikin video campaign. Karena basically video itu akan lebih melekat ke user kita. Video seperti apa? Videonya harus mudah dikonsum sama target segmen kita ya, yang pada saat itu adalah usianya SMA sederajat. Jadi harus simple, harus menarik, harus bikin mereka mau nonton dari awal sampai akhir. Nggak boleh panjang-panjang videonya. Jangan serius-serius gitu, yang fun aja gitu. Terus kita menentukan juga medianya, ini harus ada di Instagram paling kencang. Instagram iya, waktu itu kita ada di Facebook juga, di YouTube juga. Cuman kita tahu media yang paling efektif itu adalah lewat Instagram. Jadi kita harus muncul di Instagram. Maka dari itu, pada saat itu kita bikin video campaign seperti ini, teman-teman. GoCampus si anak baru. Kita bikin main videonya untuk memperkenalkan, pada saat itu kita kenalkan fitur instant approval. Jadi teman-teman, kita bilang GoCampus itu adalah pilihan untuk daftar kuliah. 1 jam bisa diterima kuliah pada saat itu, di fitur instant approval yang kita perkenalkan. Lalu kalau teman-teman lihat di sebelah kanan, kita juga perkenalkan beberapa spin-off video. Kenapa? Karena campaign ini nggak bisa sebentar, campaign ini butuh waktu pada saat itu kita 2-3 bulan span-nya. Dan kalau cuma 1 video aja, kayaknya bosan. Jadi kita mau memperkuat karakter yang kita perkenalkan lewat video, kita kasih spin-off video supaya orang nggak bosan dan tetap mau ngikutin nonton. Ini aku akan play ya teman-teman videonya, kita tonton bareng-bareng. Kok lesu banget? Ya capek. Udah 7 hari nungguin hasil pendaftaran kampus belum keluar juga. Sampai akhirnya gue dicuekin. Wih, ada anak baru nih. Siapa lu? GoCampus. GoCampus. Coba gue cari. Iya, siapa sih? Coba cari. Emang bener, lo punya instant approval? Iya, sejam langsung tahu hasilnya. Bisa cuma upload rapor aja? Iya. Ada pilihan ratusan kampus? Iya. Masa sih bisa sepraktis itu? Iya. Halo. Mah, aku diterima. Terus nasib kita gimana?
Oke, itu video pertama ya teman-teman. Aku akan play satu lagi deh ya videonya, spin-off video yang pertama. Loh, kemana formulir? I'm here. Wih, udah kepake lagi. Tapi kalau jadi gitu bentuknya. Apa aja bungkus goreng kan. Yang penting bisa terus sama dia. Mana tuh seminggu kampus yang bisa senang profil dengan upload rapor doang. Bawa kiris. Katanya 1 jam udah diterima kuliah. Lah, ini udah Yeay, keterima. Oke, gimana videonya teman-teman? Aku putar satu lagi deh terakhir ya teman. Bro, dia tuh, Siko kampus akhirnya disingkirin juga. Padahal dia kan cuma perlu upload rapor doang. Sejam udah diterima kuliah. Nice, kita bakal diperhatiin lagi nih. Gue udah diambil nih, pasti mau di-scan. Habis itu gua upload, epic comeback nih kita. 1. Duh, lo kesini nih, salah nih, belok kanan dong, kanan, no. 3. Yes, diterima. Oops. Oke teman-teman, itu beberapa videonya. Jadi pada saat itu ya teman-teman, kalau ingat behind the scene-nya ya, pada saat itu tuh kita terkendala karena lagi pandemi. Jadi semua rencana awal kita pada saat kita mau bikin video itu harus di-scrap. Karena pada saat itu di Jakarta PSBB juga, kita nggak bisa rekaman, nggak boleh. Akhirnya kita ngakalin, oke, kayaknya kita bisa nih rekaman pakai satu aja talentnya. Terus kita bikinlah, nih di saat kepepet kita malah kreatif ya teman-teman. Kita bikin aja karakter-karakternya itu dari barang-barang yang kita animasikan gitu. Kayaknya lucu juga gitu. Terus kita terkendala lagi buat voice over. Akhirnya kita ya udah suara satu orang kita pakai pada saat itu di TikTok itu lagi ngetren ya buat filter-filter ngerubah suara. Jadi kita apply aja di video kita gitu. In the end teman-teman, videonya kayak gitu cukup lucu sih ya. Aku lumayan suka videonya. Dan ketika kita melakukan post campaign survey, kita menanyakan lagi pertanyaan yang sama ke audiens kita. Ternyata keyword daftar kuliah udah berhasil jadi asosiasi pertama yang top of mind muncul di customer kita, di audiens kita. Jadi daftar kuliah itu ya, kalau teman-teman lihat di word cloud yang ada di layar, daftar kuliah ini udah jadi jawaban paling pertama. Lalu yang kedua, ketiga, dan keempat itu juga masih sesuai dengan identitas kita, yaitu memudahkan aplikasi mobile dan juga info universitas. Beasiswa sendiri masih ada lah ya yang nempelnya sama beasiswa, tapi udah turun di peringkat kelima. Ini kalau secara praktis ya teman-teman, benerin brand association itu nggak mudah ya teman-teman. Harus bener-bener relevan banget, on point banget sama target audiens kita. Dan pada saat ini salah satu yang kenapa aku ceritakan di sini juga, ini menurutku salah satu yang sukses ya teman-teman, ketika kita bisa mendeliver message itu lewat media dan juga konten yang sesuai banget, relevan banget sama market, sehingga tujuan kita oke, karena biasanya konten itu kadang engagement-nya tinggi gitu ya, highly engaged, tapi pesannya nggak tersampaikan. Tapi dari survei ini kita bisa lihat kalau pesannya tersampaikan juga dengan baik. Gitu teman-teman. Itu kayaknya jadi case study terakhir buat hari ini. Aku udah ngobrol ya 1 jam, lumayan lah ya, panjang lebar. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan, mungkin dari Bu Meta dan Bu Esti kalau mau ada yang kita diskusikan bareng silakan ya Bu. Aku sambil cek slide-nya teman-teman. Ya baik, terima kasih sekali Evita Tania yang pemaparannya sungguh luar biasa ya, sungguh apa ya, wah sampai melongo-melongo lihatnya ya. Ya, Evita, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya Evita ya. Selain mungkin yang tadi sudah menuliskan di Slido ya. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Evita,
Ya, mumpung ini ada pakarnya digital marketing ya, yang pengalamannya di beberapa perusahaan yang macam-macam dan semuanya keren-keren ya. Mau handle B2C, B2B semua kena ya. Ya, Evita ya. Mau digital marketing, mau yang konvensional semuanya kena deh kalau di Evita ya. Oke, saya lihat Pak Markus sudah raise hand. Saya persilakan yang pertama kepada Pak Markus. Nggak usah grogi Evita. Ya, ini semua kita juga pada belajar nih sama Evita ya. Ya, silakan Pak Markus. Halo Pak Markus. Halo. Makasih Bu Meta. Halo Evita. Waduh, lama banget ini ya. Nggak ketemu. Iya, Pak. Nggak ketemu. Ya, pertama salut ya. Congratulations. Ini luar biasa ya. Saya ngikutin Evita dulu waktu kuliah. Jadi mungkin ini bisa menjadi inspirasi tentunya kepada teman-teman mahasiswa ya. Dulu saya ingat tahun 2012 ya, waktu itu lomba produk desain di Maranatha ya. Nah dari situ kemudian saya lihat streamnya luar biasa, konsisten, sampai tugas akhir juga, kemudian sampai karirnya ya, luar biasa. Nah tentunya juga yang tadi dikatakan oleh Bu Meta, jadi sangat ini ya mendalami ya marketing. Digital marketing, mungkin saya pakai istilah marketing engineering ya, itu ada suatu terminologi baru di mana kita memasukkan unsur marketing di dalam engineering atau engineering berbasis marketing berbasis engineering. Nah, pertanyaan ini sebenarnya ingin ini Evita sharing ya terkait ini. Kita kan tahu tadi yang ada beberapa platform, kemudian juga tadi contohnya mungkin ada Instagram, kemudian TikTok dan Twitter ya, 3 itu yang terkenal. Nah, kemudian salah satu tujuan itu kan untuk bagaimana kita mendapatkan engagement dengan target gitu ya. Nah, ada suatu kasus begini, suatu perusahaan itu dia punya website, kemudian dia punya YouTube, kemudian dia juga punya Instagram, dia juga ada create TikTok, kemudian juga Twitter gitu ya. Karena ini sifatnya banyak sekali yang mau dicapai gitu ya. Karena multi segmen juga. Nah, menurut Evita, gimana sih caranya? Mungkin ada suatu tips dan pengalaman kita bisa mengintegrasikan itu sehingga engagement-nya itu bisa dapat gitu. Atau itu mungkin boleh dibilang terlalu banyak gitu ya, terlalu lebay atau bagaimana, atau kalau mungkin yang dia tadi itu bisa mengintegrasikan itu sehingga bisa kena gitu. Ya, terima kasih ya, Vita. Oke, Pak Markus. Ini kayaknya nyambung Pak dengan pertanyaannya Raisa ya. Apakah penggunaan digital marketing sosial media ini relevan buat semua jenis target market? Aku bisa jawab barengan ya, Raisa juga. Oke, ini salah satu trik sih. Kayak aku sendiri ya pengalaman di 2 yang terakhir, Shopee yang merupakan B2C, retail banget ya, mass banget, kayak tadi 8 juta followers. Dan yang kedua, sekarang aku lagi ada di industri yang sifatnya B2B banget, dan itu industri farmasi. Siapa sih target segmennya? Aku di M-Klinika ya teman-teman, dan aku pegang entity yang marketplace untuk jualan obat ke apotek. Jadi bayangkan teman-teman, siapa sih pemilik apotek? Pemilik apotek ini ada di usia-usia yang mungkin udah 40-50 tahun ownernya, yang mungkin nggak main Instagram dan bahkan nggak main TikTok ya kan teman-teman. Jadi bayangkan ketika aku membawa pengalamanku di Shopee, terus aku bilang kita harus ada TikTok, kita harus ada Instagram, kita harus ada Twitter gitu ya. Nggak ada conversation teman-teman, nggak ada engagement pasti. Karena aku ketika aku melakukan itu pasti salah. Aku fokusnya ke marketing activity-nya. Tapi ini benar-benar adalah bisa dibilang trap banget sih, karena banyak banget practitioner di luar sana itu yang membawa praktis mereka dari brand yang sebelumnya ke brand yang sekarang mereka handle. Mereka taunya Instagram itu yang bagus gini, Facebook itu yang bagus gini, Twitter itu yang bagus gini. Tapi balik-balik ya teman-teman, kita harus ingat 3M yang tadi. Pertama kita harus cek dulu market kita siapa, market kita adanya di mana, market kita itu sehari-hari ngapain aja. Jadi kayak sekarang yang aku lakukan, apakah M-Klinika butuh Instagram? Butuh. Buat apa? Buat branding. Apakah kita mengincar high engagement banget? Nggak juga sih sebenarnya gitu. Kontennya seperti apa? Kita pikirkan stage-nya ya. Karena M-Klinika ini adalah sesuatu yang masih baru, banyak awareness-nya di masyarakat, maka kita bikin konten yang lebih banyak educate.
nggak bisa kita tembakin dengan promo, karena kita build credibility aja belum, gitu ya. Jadi kontennya itu mau ngapain, mau seperti apa, kita harus benar-benar lihat market kita. Apakah market kita itu main Instagram? Atau jangan-jangan kayak misalnya di Thailand ya teman-teman, kita nggak terlalu heavy di Instagram. Karena market Thailand itu banyaknya main Facebook. Apakah kita approach mereka lewat WhatsApp? Enggak. Kenapa? Karena mereka mainnya lain. Jadi kita nggak bisa benar-benar tek-tekan gitu ya teman-teman. Udahlah copy paste saja ya, inilah udah sukses ya, udahlah gitu. Nggak bisa teman-teman. Kita benar-benar harus baca market kita, cari tahu trial error. Trial error itu udah paling bener lah ya sebenarnya. Karena kan kita nggak tahu ya, ketika perusahaan itu baru, ya kita harus coba dulu. Tapi ketika hasilnya nggak bagus, bukan berarti ini jelek. Tapi kita harus mencari cara supaya kita bisa optimize. Gitu. Nah, tadi, ketika kita sudah punya banyak channel, kayak yang tadi Pak Markus bilang ya, untuk tahu ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube, itu tuh penting banget teman-teman. Kita tahu semua itu ada. Karena kalau kita bilang kayak, aduh, aku nggak pernah handle LinkedIn gitu. Padahal ternyata industri kita yang baru ini cocok banget pakai LinkedIn, ya kan? Jadi kita harus explore semua opsi digital marketing channel yang ada, dan kita cek mana yang fit and proper buat market kita, dan di situ itu kita mau ngapain sih? Kayak tadi misal Shopee ya, Shopee itu pakai semua ya teman-teman, TikTok, IG, Twitter. Tapi cara mereka menghandle setiap channel ini itu beda-beda. Nah, itu yang jadi PR besarnya kita nih di level strategik ya teman-teman. Kita yang harus benar-benar riset. Oke, kita tuh ngapain sih di situ? Gimana caranya supaya TikTok kita itu optimal gitu? Caranya gimana? Contek aja kompetitor dulu teman-teman. Bukan contek keplekan ya, tapi kita lihat kompetitor kita ngapain sih gitu. Oh, ternyata Tokped itu melakukan ini gitu, dan itu works atau itu nggak work gitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi lebih ke mindset-nya, kita do research, marketnya seperti apa, jangan takut untuk trial error, jangan takut untuk mengeksplor hal yang baru, dan jangan takut untuk, jangan sampai salah benchmark lah ya. Kayak misal M-Klinika, aku benchmark ke Shopee, kayak Shopee gini kok, kita enggak. Ya, marketnya beda. Mohon maaf gitu ya, jangan disama-samakan gitu kan. Gitu teman-teman, semoga menjawab. Teman-teman kalau ada yang mau tanya lagi silahkan. Ini Bu Esti nih yang mau tanya. Ya, kita berikan kesempatan ke Bu Esti ya, karena Bu Esti kita semua pada pengen belajar sama Evita ya. Ya, yang mahasiswa yang lainnya juga bisa dipersiapkan ya pertanyaan-pertanyaan untuk Evita ya, ada kesempatan berharga. Silakan Bu Esti. Oke, terima kasih Bu Meta. Halo Evita, senang sekali ya bisa ketemu lagi. Sekarang udah luar biasa ya. Oke, thank you banget buat sharing pengalaman dan juga knowledge ya terkait dengan retail marketing. Oke, ada yang mau saya tanyakan. Tadi Evita mengatakan bahwa kita harus coba semua opsi atau semua tools dari digital marketing gitu ya. Kemudian cari kita explore lagi mana yang fit dan proper gitu ya dengan 3M tadi ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana kita bisa mengukur apakah tool yang kita gunakan itu berhasil dengan baik. Istilahnya kalau di marketing itu marketing on return ya. Nah itu menilainya bagaimana gitu loh. Apakah ada KPI yang ditetapkan untuk setiap tool, kemudian pengukurannya juga bagaimana? Terima kasih. Oke Bu Esti. Emang kalau di teknik industri kita sistem thinking ya, pasti kita mikir dari riset sampai monitoring sampai hasilnya optimasi seperti apa. Bagus banget nih pertanyaannya Bu Esti gitu ya. Jadi teman-teman benar, kalau kita mau yang namanya trial error, jangan sampai kita cuma fokus ke ya udah kita coba dulu aja tanpa kita ngeset apa success measure kita untuk bisa menjustify oke, kita lanjutkan atau enggak. Ini effortnya worth it atau enggak buat kita teruskan gitu ya. Kita masih mau optimize atau kita drop. Nah, ini jadi hal yang penting pada saat kita melakukan sebuah new project. Planning-nya itu harus dipikirkan sampai sana ya, teman-teman. Nah, beruntung banget kita tuh sekarang Google itu punya tools yang sangat banyak ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa cari yang namanya benchmark industri. Industrinya apa? Terus, misalnya industri farmasi gitu ya. Kalau industrinya farmasi dan itu B2B, itu nanti ada batasnya nih. Oke, industri benchmark, open rate-nya itu harus berapa? Bukan open rate. Kalau di tergantung ya medianya apa. Kalau misalnya newsletter, email kita bisa cari open rate-nya itu yang standar berapa. Click rate-nya itu harus berapa. Itu ada standar industri benchmark. Terus kita juga bisa cari, oke, kalau Instagram. Instagram itu misal farmasi ya teman-teman.
itu nggak boleh benar-benar jualan obat gitu ya. Karena nanti dikira kita kayak pengedar drugs gitu, narkoba gitu ya, nggak boleh. Jadi itu ada do and don'ts-nya yang kita harus perhatikan juga. Nah, setelah kita do and don'ts-nya kita perhatikan, kita harus lihat, oke, industri benchmark kalau farmasi itu engagement-nya tuh harus sekian. Harus bisa naikin follower berapa dalam waktu berapa lama. Nah, itu tuh ada industri benchmark-nya semua. Jadi, teman-teman, manfaatkan waktu yang ada, manfaatkan semua tools yang ada. Teman-teman harus senang-senang riset dan cari tahu industri benchmark itu seperti apa. Kalau teman-teman nggak tahu, atau teman-teman masih bingung juga, kita biasanya suka melakukan sendiri yang namanya competitor benchmark. Kita lihat yang sudah sukses di luar sana. Contohnya nih, kalau aku kan di M-Klinika ya. Di Indonesia memang belum ada market yang, direct competitor yang benar-benar apple to apple sama kita tuh belum ada. Yang aku lakukan adalah kita benchmark ke yang namanya GoodRx. Itu punya US kalau nggak salah. Jadi di sana itu kita bisa lihat, YouTube konten yang oke itu seperti apa, engagement-nya seperti apa, kita bisa compare kira-kira kita untuk ke arah sana itu udah oke atau enggak ya progresnya. Jadi kita sendiri yang nge-set sih targetnya. Kalau memang benchmark-nya belum ada, tapi patokannya adalah dari industri dan juga pemain yang udah ada di industri itu. Mungkin agak ngawang-ngawang jawabannya, tapi basically teman-teman cari dulu industri benchmark yang ada dari Google ataupun dari Facebook, dan juga teman-teman bisa melakukan sendiri kompetitor benchmarking gitu. Semoga menjawab ya, Bu Esti. Sudah menjawab, Terima Bu Esti? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Evita, mungkin kita bisa menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan teman-teman di Slido ya. Iya, di Slido ya Bu ya. Oke. Ya, ada banyak pertanyaan juga di sana. Nanti kita beralih lagi ke chat box. Oke. Di Slido teman-teman, ini aku jawab urut aja kali ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama nih, pada nggak kasih nama nih teman-teman, kenapa malu-malu ya? Kita saling kenalan aja nih teman-teman. Mungkin karena belum pernah pakai Slido jadi. Iya, nggak apa-apa teman-teman. Apa yang paling susah dari marketing? Apa yang paling susah dari marketing ya? Sebenarnya ketika aku baca ini ya, top of mind-nya itu ini diajarkan sama si CEO-ku ya teman-teman di kantor yang sekarang. Dia itu paling nggak suka kalau kita dengar kata susah. Jadi dia tuh mengajarkan kayak apapun challenge-nya Fit. Dia orang Bulgaria by the way ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau ditanya komunikasi aja susah gitu. Tapi dia selalu mengajarkan kayak pokoknya Fit, kamu dikasih challenge apapun, selalu bilang bisa. Bisa dulu. Belakangnya ada tapinya nggak apa-apa, tapi bisa dulu gitu. Jadi kalau ditanya apa yang paling susah di marketing selama ini, sebenarnya lebih ke challenge utamanya yang pertama adalah baca market. Karena ketika kita nggak berhasil membaca market kita itu seperti apa, market kita itu paling efektifnya di mana, ini salah satu challenge juga ketika aku di M-Klinika ya teman-teman, masuk ke industri yang B2B banget, dan juga farmasi banget, itu tuh susah banget teman-teman. Apalagi aku dari Shopee yang B2C banget. Jadi ini benar-benar pivoting, benar-benar shift banget untuk akhirnya kita tahu, marketnya B2B farmasi itu nggak suka Instagram. Mereka tuh nggak main Instagram. Tapi mereka itu masih harus ada hubungan personal, harus didatangin oleh tim sales secara offline. Dan mereka itu lebih suka baca WhatsApp daripada dapat push notification. Itu learning yang unik banget dari market Indonesia. Kita tahu dari mana ya, kita harus melakukan market research, kita datangin, kita tanyakan, kita do survey dan sebagainya. Jadi kayak survei, teman-teman belajar statistik kan ya di kampus, itu dipelajari benar-benar teman-teman, karena kepake banget. Market research itu penting banget teman-teman ketika kita ada di dunia kerja, apalagi di dunia marketing gitu. Lalu yang kesusahan keduanya adalah sebenarnya menjustify trial error yang tadi. Jadi ketika kita mencoba banyak hal, kita harus pinter-pinter untuk mencari apakah ini benar-benar nggak work, atau ini tuh nggak optimal sebenarnya. Jadi itu butuh jam terbang juga ya teman-teman, dan juga insight-insight dari mungkin Google Expert dan sebagainya. Itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk menjustify itu. Dan yang ketiga, kalau teman-teman udah di level management, yang paling susah adalah ketika marketing udah bilang, oke, ini project-nya oke ya,
Tapi kita harus memastikan, karena marketing nggak bisa kerja sendiri ya teman-teman. Ada divisi produk, divisi sales, divisi finance, dan sebagainya yang ada andilnya masing-masing. Misal disburse budget, ataupun mereka yang harus turun ke lapangan. Nah, kita harus make sure apapun yang kita bikin, marketing planning kita itu harus dapat sign off dari divisi lain. Karena apapun strategi marketingnya itu nggak akan berhasil kalau kita kerjakan sendiri. Jadi challenge yang paling tricky sebenarnya itu sih teman-teman. Jadi kalau dibilang communication and people skill itu juga penting di marketing, teman-teman. Semoga terjawab ya. Oke, wait tadi. Oke. Ini aku random aja kali ya teman-teman. Apakah marketing dan sales itu berbeda jauh atau seharusnya saling terintegrasi? Oke, pertanyaan bagus banget. Sales and marketing. Yang aku centang. Sales and marketing ya teman-teman. Aku bicara di sisi yang B2C dulu ya. Kalau di sisi B2C kayak misalnya Shopee, Traveloka, dan sebagainya, dikatakan divisi sales atau business development itu adanya di streamline yang supply side. Jadi tugas dari tim sales dan BD itu adalah mengakuisisi merchant dan mereka yang akan mengisi dengan produk-produk yang akan kita tawarkan ke end user. Jadi tim sales dan BD itu ada di sisi supply side, kita marketing itu yang akan melakukan dari sisi demand side. Itu bisnis model yang paling umum ada di B2C ataupun retail. Tapi kalau kayak sekarang aku ada di divisi yang B2B, kita bekerja di streamline yang sama. Kita sama-sama di arah demand side. Jadi bedanya apa? Tim sales dan tim marketing ini kita punya joint KPI lah ya. KPI-nya sama, target kita adalah revenue dan juga retention. Retention itu kita pengen user yang lama itu tetap belanja terus ke kita. Gitu. Jadi ada revenue dan juga retention. Bedanya apa? Marketing kita ngambil ke ranah yang digitalnya. Tapi tim sales itu yang melakukan offline visit. Mereka yang akan melakukan canvassing, kita bilangnya ya. Canvassing itu offline visit. Mereka yang akan build relationship, dibilang namanya itu account manager, ya kan. Jadi, kalau dibilang terintegrasi, harus. Baik dari sisi supply atau demand, ataupun sama-sama di sisi demand, kita pasti kerja bareng dengan yang namanya sales. Bedanya adalah nature-nya, targetnya, dan juga aktivitasnya. Jadi, kalau udah ngomong digital, itu biasanya tim marketing, kalau yang lebih offline base itu dari tim sales. Tapi sekali lagi ya teman-teman, apalagi namanya startup, struktur sales, bisnis, ataupun marketing itu beda-beda. Jadi ketika teman-teman interview kerja di startup, ataupun di perusahaan apapun itu, ada role sales atau role marketing, teman-teman harus tanyakan dengan jelas, ini role-nya, scope-nya seberapa jauh, dan sampai mana. Karena ya belum ada standarnya aja sih ya untuk posisi-posisi yang ada di startup. Jadi bisa jadi asumsi teman-teman dan scope yang diberikan itu ternyata beda. Ini sedikit tips and trick lah ya. Gitu teman-teman. Cukup jelas, cukup jelas. Kalau yang nanya mungkin ada yang nggak jelas, bisa raise hand juga kali ya untuk diperjelas. Bu Esti ada yang mau dijawab? Bu Esti raise hand atau yang tadi Bu? Belum di off kan ya? Oke, Evita, sudah selesai. Ya, ada yang tanya saya bacakan aja ya pertanyaannya yang ini supaya bisa membantu Evita. Yang pertanyaan berikutnya dari Slido, apakah brand perusahaan dan produk mempengaruhi performa kinerja kakak selama berpengalaman di marketing? Jika berpengaruh, pengalaman di perusahaan yang mana? Jadi brand perusahaan dan produknya itu mempengaruhi performa kinerja selama berpengalaman di marketing apa tidak? Oke. Wah, pertanyaannya kritis banget ya, bagus pertanyaannya. Kalau ditanya apakah brand perusahaan mempengaruhi kinerja marketing, bisa dibilang iya sebenarnya. Karena kalau kita harus memasarkan brand yang udah famous ya, udah terkenal kayak Shopee gitu ya, dan memasarkan brand yang klinikal, mungkin orang belum tahu, B2B lagi ya. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi, tapi bukan mempengaruhi kinerja marketing lah ya, tapi lebih ke mempengaruhi aktivitas dan strategi marketing yang akan kita build ke depannya. Kenapa? Karena brandnya itu ada di level mana, itu juga
salah satu modal kita untuk menentukan strateginya apa yang akan kita lakukan. Ketika brand itu masih di level awareness, build awareness, apa yang harus kita lakukan itu berbeda dengan brand yang udah mature. Nggak mungkin ketika brandnya itu Shopee udah mature, kita melakukan aktivitas yang tahu nggak sih Shopee gitu. Kita kasih tahu orang belanja yuk di Shopee, kayak masih levelnya itu awareness gitu ya. Nggak mungkin teman-teman. Pasti kita udah harus benar-benar melihat kompetitor itu seperti apa, persaingannya juga lebih ketat, dan juga kita secara tim marketing kita juga tentunya perlu lebih explore lagi lebih banyak. Dan secara maturity timnya itu juga beda ya. Kayak aku di Shopee, tau nggak teman-teman, marketing di Shopee itu ada 2 lantai. Jadi orangnya tuh banyak banget. Shopee sendiri secara company itu udah 7.000 orang ya teman-teman. Jadi memang secara kinerja marketing ataupun apa yang kita lakukan di tim marketing itu juga jauh lebih komprehensif, jauh lebih lebih detail lah ya, lebih banyak banget yang kita lakukan di sana gitu. Tapi apakah ketika brandnya kecil itu jadi nggak komprehensif, jadi nggak juga ya teman-teman. Challenge-nya berbeda. Challenge-nya adalah untuk memperkenalkan sebuah brand yang baru, untuk mengeksplor lebih banyak inisiatif-inisiatif baru. Itu juga menjadi tantangan yang, kalau tanya aku ya, aku lebih suka mengeksplor hal yang baru sih teman-teman. Jadi kalau disuruh cari tahu nih, kalau Shopee kan udah mature, kalau di M-Klinika nih masih baru ya, disuruh ekspor. Fit kayaknya yang kemarin nggak oke nih, gimana ya supaya kita bisa ekspor hal yang baru. Kayak tadi ya, Go Campus bisa shift brand association. Nah itu challenge-challenge yang buat aku personally itu lebih menantang dan lebih menyenangkan sih sebenarnya. Ya, mau jawab Bu Meta? Ya, kita gantian aja ya. Ini yang di chat box ada pertanyaan dari Alham Dhani. Apakah brand ambassador ini unsur yang sangat penting bagi perusahaan seperti Shopee dan Tokopedia? Oke, ini ya BA ini a big thing banget di Shopee sama Tokopedia. Sebenarnya apakah menjadi hal yang sangat penting? Pastinya ya, karena ini juga jadi fokus kayak ketika aku di Shopee itu benar-benar kita pikirkan brand ambassador ke depannya itu mau siapa dan apakah ini works buat campaign kita. Kalau ditanya penting-penting, kenapa ini penting? Sebenarnya yang bikin ini penting kalau ditanya secara personal, aku jawabnya aku nggak tahu ya. Kalau secara petinggi-petinggi Shopee dan Tokped mikirnya apa. Tapi kalau ditanya aku sendiri, aku mikirnya yang membuat brand ambassador ini menjadi penting itu sebenarnya adalah that fierce competition. Karena ketika Tokopedia pakai brand ambassador yang sangat-sangat terkenal dan itu menjadi conversation dan itu menjadi viral, lalu Shopee itu ketinggalan dan tidak pakai BA yang juga cukup mumpuni buat menyaingi, maka akan ada brand preference dan juga traffic belanja yang lari ke kompetitor. Dan ini yang paling Shopee nggak mau. Jadi supaya yang tadi ya attention span, goldfish marketing. Jadi supaya mereka itu nggak lupa sama Shopee dan juga tetap pakai Shopee bukannya ke Tokopedia, maka attraction grabber itu dari si brand ambassador itu menjadi sangat penting. Tapi PR berikutnya dari brand ambassador memang adalah gimana caranya menerjemahkan, kan brand ambassador ini budgetnya branding ya teman-teman. Nah, gimana caranya supaya budget ini nggak sekedar burn money, tapi bisa jadi conversion. Nah, ini adalah PR terbesar dari inisiatif yang kita gunakan untuk pakai brand ambassador gitu. Kayak misalnya di Tokopedia lah ya, Tokopedia pinter sih teman-teman. Mereka bikin belanja di jam tertentu itu bisa dapat photocardnya BTS. Ya kan? Mungkin ada teman-teman yang cari juga ikutan belanja kemarin hunting. Nah, itu adalah salah satu effort gimana caranya BA itu bisa jadi conversion. Jangan cuma jadi BA doang. Kayak misal pakai BTS terus ya so what gitu. Oh ya udah BTS aja, so what gitu. Foto-foto aja di MRT selesai, tapi nggak jadi conversion. Nah, jangan kayak gitu. Oke teman-teman, semoga menjawab. Oke, Evita, kita balik lagi ke Slido ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada para mahasiswa untuk jangan lupa mengisi presensi di Neo, terutama untuk yang mata kuliah Marketing in Digital Era dan PPP dan juga perencanaan industri ya. Selain itu untuk yang hadir bisa juga mengisi link presensi yang tadi sudah di-share di chat box. Baik, dari Slido ada pertanyaan lagi dari Janice.
Apa perbedaan spesifik job desk Kak Evita selama berpengalaman di perusahaan manufaktur dan startup? Apakah berbeda job spec-nya? Job desk-nya, sorry. Oke. Thank you Jenis pertanyaannya. Manufaktur ini mungkin ketika aku ada di Astra maupun Wing Surya ya. Dulu aku di Astra itu sambil ini teman-teman magang kerja praktek di Ubaya. Waktu itu sempat 6 bulan, waktu semester berapa ya? Semester 6 kalau nggak salah. Kalau ditanya job desk-nya beda, sebenarnya kita sama-sama marketing, tapi bedanya gini ya teman-teman. Ketika perusahaannya itu adalah bukan startup, perusahaan yang pada saat itu FMCG lah ya. Dan di situ pun aku posisinya bukan digital marketing, tapi lebih ke marketing ekspor import. Jadi pada saat itu job desk-nya lebih ke excellence dalam hal execution lah ya, operational excellence gitu. Jadi udah ada nih job desk-nya. Udah ada, waktu itu kita pakai SAP untuk memanage flow kerja kita. Kita juga urusin banyak dokumen, karena kan ekspor impor ya teman-teman, jadi ada bill of lading, terus habis itu ada custom ke bank, terus ada penjadwalan kapal, dan sebagainya. Yang pasti, Jenis, beda banget. Karena dulu ngurusinnya marketing ekspor. Dulu aku ekspor ini teman-teman, disedap ke Nigeria gitu ya. Jadi pada saat di Wing Surya gitu. Jadi memang kita berurusan sama bank, kita berurusan dengan custom, kita berurusan sama penjadwalan kapal. Dan juga sama produksi, karena kita harus make sure stoknya aman, terus habis itu berapa yang mau diproduksi, apakah BPOM-nya sudah tersertifikasi atau enggak, apakah udah mau expired, dan lain sebagainya. Jadi memang yang diurusin lebih ke arah operational, dan juga produksi, dan juga pengiriman. Tapi ketika aku di startup, memang masuknya ke arah branding ya, marketingnya. Jadi kita lebih banyak berkreasi di sana, lebih banyak kreatif mind-nya di sana, untuk bisa nggak cuman produksi barang dan juga kirim barang, tapi kita harus menyampaikan produk ini dengan bahasa yang lebih promotional gitu. Ada educational-nya juga, kayak misal di Airi Traveloka ya, pada saat itu kita pertama kalinya launching jualan tiket pesawat domestik. Nah itu juga sesuatu hal yang harus kita sampaikan. Kita bukan langsung oke, mau beli berapa, ya udah kita kirimin ya tiket pesawatnya, enggak. Tapi kita harus mengeducate. Kalian tahu nggak sih, kita tuh sekarang jual tiket domestik loh gitu. Jadi ada di level untuk mengkomunikasi message dan juga pesan. Karena itu job desk-nya bisa dibilang beda banget, ya beda banget sih. Gitu. Oke, terima kasih Evita. Ada lagi pertanyaan di chat box sebelum balik lagi nanti ke Slido. Bagaimana mengukur efektivitas budget marketing? Budget marketing, ads, PA yang dilakukan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan atau peningkatan user. Oke. Wah, ini kalau aku jelaskan agak teknis, tapi pada intinya teman-teman, ketika kita bikin budgeting, itu biasanya setahun sekali, tapi kita review setiap bulan ya. Tergantung sih beda-beda company, tapi idealnya biasanya seperti itu. Kita bikin budgeting secara setahun, terus kita bikin yang namanya building block. Jadi building block itu kita akan tahu, oke, marketing activity-nya apa? Misalnya, pakai brand ambassador BTS misalnya, ya kan? Nah, ini nanti kita akan terjemahkan ini ke dengan pakai BA, itu kita bisa ada uplift revenue berapa persen sih, gitu. Kalau tanpa BA, uplift revenue-nya itu berapa persen? Jadi kita harus ada pembedanya. Lalu, dari angka yang kita sudah set di saat budgeting di awal itulah yang akan kita lihat. Sebenarnya benar nggak sih dengan pakai BTS revenue kita jadi naik sekian gitu. Tapi kalau ditanya, apakah misal nih revenue-nya dari 100% terus naik jadi 150%, apakah ini benar-benar karena BA atau karena yang lain? Sebenarnya agak sulit untuk menjustify BA-nya sendiri works atau enggak. Kenapa? Karena selama satu periode yang sama, kita melakukan banyak effort. Nggak cuma BA doang kan, ada BA, ada misal kita kasih voucher gratis ongkir, kita kasih voucher cashback, kita kasih yang lain-lain. Tapi itu udah ada justification-nya, angkanya untuk kita lihat ya proporsinya. Misalnya, oke, kalau BA itu kontribusinya 50%. Kalau misalnya voucher itu kontribusinya berapa persen. Nah, itu angkanya dari apa? Dari historical. Gitu. Tapi
kalau misalnya sifatnya itu branding, kita biasanya juga menjustify lewat ada tools tambahannya nih selain angka-angka yang tadi, yaitu tools tambahannya adalah lewat survei. Biasanya kita tanyakan di survei sebelum campaign berlangsung dan juga setelah campaign berlangsung, kayak yang tadi di Go Kampus gitu ya. Setelah campaign pun kita akan tanyakan, kamu tahu nggak sih iklan ini gitu? Kamu ingat nggak sih dari iklan ini tuh ada brand recall-nya nggak sih gitu? Terus kita tanyakan juga, dari semua media ini, mana aja sih yang kalian pernah lihat? Nah, itu akan menjadi justification kita. Apakah, ternyata kita pasang iklan di 10 media, orang cuma lihatnya 3. Berarti yang 7 nggak efektif dong. Gitu. Jadi akan ada banyak tools untuk menjustify marketing effort kita. Gitu, teman-teman. Ya, thank you, Evita. Diki, apakah sudah menjawab atau mau dilanjutkan, Diki? Oke, kalau sudah, kita balik lagi ke Slido ya, Evita. Di Slido ada pertanyaan, bagaimana cara menyesuaikan bahasa, konten, yang klik dengan target market? Kok bisa benar-benar tahu tren saat ini? Apakah rajin-rajin main sosial media? Thank you, gitu. Itu benar banget sih, Bu. Jadi, kalau misalnya kayak aku sekarang ya, teman-teman, aku mau nggak mau jadi download TikTok, teman-teman. Karena sekarang semuanya pada download TikTok. Padahal aku merasa, aduh, TikTok nih kayaknya terlalu young generation banget gitu ya. Kayak ketuaan gitu buat main TikTok. Cuman ya, teman-teman ketika kita mau memanage account itu, ketika kita mau menjadi expert di marketing, ya kita harus benar-benar tahu dan aware dengan tren yang zaman sekarang. Aku paling suka ketika aku memposisikan diriku di sepatunya customer. Karena aku bisa kasih insight dengan lebih baik lagi, gitu ya. Jadi, apakah dengan cara main sosial media? Betul, salah satunya. Apakah dengan cara yang lain ada? Yes, kita juga pelajarin studi-studi yang dilakukan oleh, jadi case study yang dilakukan oleh Facebook ataupun Google. Jadi, dua brand ini, Google dan Facebook, mereka itu banyak banget. Sekarang Meta ya namanya, sorry. Tapi bukan Bu Meta ya, Facebook ya, teman-teman. Nah, ini tuh, mereka itu banyak banget memberikan studi case dari brand-brand yang sudah ada di Indonesia ataupun di industri-industri yang berbeda gitu. Jadi banyak belajar, cari tahu sendiri, main sosial tentunya banget. Dan ketika aku juga brand survey, nah dari brand survey ataupun MCD itu kita biasanya suka tuh titip-titip pertanyaan kayak, kalian seharian ngapain aja sih gitu. Oh, kalau di TikTok kalian ngapain sih? Gitu. Konten apa sih yang kalian suka? Kita bahkan melakukan yang namanya konsep testing. Konsep testing tuh kita kasih nih, ada konten A, konten B, konten C. Coba dong kalian kasih tahu, kalian suka yang mana gitu. Jadi benar-benar kita tuh sekepo itu ya teman-teman sama market, sama user kita, sampai kita tuh benar-benar harus jadi expert yang tahu mereka tuh sukanya apa, lagi santai relax pun tuh mikirnya apa, dari pagi bangun tuh udah maunya ngapain tuh benar-benar kita harus tahu ya teman-teman, harus kepo. Kepo tuh penting banget lah kalau di marketing teman-teman gitu. Semoga menjawab ya Bu. Ya, oke, thank you ya. Jadi memang kepo itu penting ya di dunia sekarang ini ya. Baik, di Slido ada pertanyaan lagi. Mungkin ini ada 2 pertanyaan pendek yang juga bisa Evita jawab, mungkin terkait dengan pengalaman kerja gitu ya. Selama pengalaman kakak bekerja di marketing, apakah sistem pekerjaan kakak adalah per project dan bukan bersifat mengerjakan tugas rutin yang sama? Oke. Sebenarnya beda-beda sih. Cuman memang mungkin tadi terjebak dengan kata marketing project gitu ya. Sebenarnya kalau marketing project yang aku jalankan itu dikatakan project ketika itu sudah memanage lebih dari 1 divisi. Gitu. Jadi kalau di Shopee itu kan ada marketing project ya, terus ada big campaign yang kita manage, terus ya di Shopee itu seminggu teman-teman bisa ada 50 campaign berjalan bersamaan. Bayangkan, sebanyak itu. Nah, untuk memanage campaign-campaign yang sebanyak itu, dan juga divisi yang tadi ya, Instagram aja ada 10 account lebih gitu ya, maka akan butuh seorang yang namanya project manager. Nah, role-ku ada di project manager pada saat itu. Kenapa project manager penting? Karena kita akan meng-cross-kan, kita akan nge-brief kerjaannya ya, banyak banget divisi. Divisi Instagram, divisi paid ads, ataupun marketing operations, BD, dan sebagainya. Nah, disitulah namanya project manager itu muncul. Tapi apakah
sifatnya per project dan itu nggak mengerjakan tugas rutin, sebenarnya mix lah ya. Karena memang ketika campaign-nya berakhir, akan ada campaign yang baru. Tapi ketika ditanya apakah rutin atau enggak, wah, rutin banget sih teman-teman. Itu kayak di Shopee itu kerjanya bisa dibilang long hour sih. Cukup lembur-lembur juga gitu ya. Cuman kalau misalnya teman-teman tanya ketika ada di perusahaan yang lain, kebanyakan memang marketing itu sifatnya bukan per project, tapi lebih ke ya kita adalah gatekeeper ataupun penjaga dari end-to-end marketing. Jadi tiap hari ya kita liatin matriks marketingnya ini oke atau enggak, kita butuh marketing survei atau enggak, kayak brand survei kita lakukan sebulan sekali, itu tentunya yang udah recurring lah ya setiap bulan gitu. Semoga menjawab. Ya, balik lagi ke chat box, karena kita sebenarnya terjadwalnya memang sampai 9.30 ya, jadi mungkin ini karena banyak sekali pertanyaan antusias banget ya, karena mumpung ada pakarnya ya, yang punya pengalaman banyak gitu ya. Diki bertanya lagi ini ya, dari pengalaman kakak di startup, ini mungkin terkait startup baru ya Evita, kalau yang tadi kan startupnya udah ini ya, sudah jalan dan cukup booming ya, hilang. Oke, sebentar Bu. Oke, saya muncul lagi. Nah, jadi ini untuk kalau startupnya baru, bukan startup yang sudah berkembang gitu. Dari pengalaman kakak di startup, apakah meyakinkan investor dahulu dengan plan marketing yang akan dilakukan, atau setelah dapat investor baru buat plan marketingnya? Thank you, Diki. Wah, menarik banget ya bahas untuk startup baru gitu ya. Untuk startup baru. Oke. Diki, apakah tertarik bikin startup? Mau jadi aku yang kepo ya? Oke. Jadi kalau ngomongin tentang startup ya teman-teman, terutama ketika kita mau cari investment, untuk meyakinkan investor untuk join dan memberikan dananya ke kita, itu tuh sangat-sangat nggak mudah teman-teman. Bahkan marketing plan-nya, flight path-nya itu udah harus ada 3-5 tahun ke depan. Jadi akan sulit ketika teman-teman minta budgetnya duluan, dananya duluan, tapi teman-teman belum punya marketing plan-nya seperti apa. Tapi marketing plan yang dibutuhkan dari seorang investor itu lebih ke, pain point di marketnya apa, terus solusi yang kita tawarkan apa, apakah kita bisa menjawab pain point yang ada di market. Lalu yang ketiga adalah, kita punya gambaran yang jelas nggak sih 3 tahun atau 5 tahun ke depan itu kita akan ngapain aja. Jadi kita nggak akan bikin marketing plan yang detail kayak, oke, bulan pertama ngapain, bulan kedua ngapain, bulan ketiga ngapain, itu nanti aja nggak apa-apa. Tapi kita harus udah tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun ke depan itu kita akan ngapain dan cara kita untuk memenangkan market. Apalagi kalau startupnya baru ya, biasanya itu pertanyaan yang paling tricky adalah, kamu mau burn money sampai kapan? Mau return-nya itu mau di tahun keberapa? Nah, itu pertanyaan yang sangat-sangat tricky ya, teman-teman. Kayak misal Shopee atau Tokopedia pun, mungkin sampai sekarang mereka masih burn money. Tapi apakah kita ketika menjadi startup baru, kita bilang, oh ya nggak apa-apa, nanti sampai tahun kelima kita masih tetap burn money. Kan nggak gitu ya, teman-teman. Jadi kita harus punya flight path untuk ke arah profitability itu dengan lebih jelas. Jadi marketing plan dulu atau dananya dulu, marketing plan-nya dulu, teman-teman. Oke. Terima kasih Evita. Kita ada lagi pertanyaan, nanti ini ada pertanyaan dari Pak Markus dari chat box, tapi itu nanti mungkin closing ya Pak Markus ya, supaya opening sama closing pertanyaannya dari Pak Markus. Ya di slide ada pertanyaan lagi. Ini juga tentang passion-nya Evita gitu ya. Karena memang Evita ini rada unik ya. Dia dulu kuliahnya konsentrasinya di SCM. Kemudian tugas akhirnya dan di lomba-lomba tuh banyak terkait juga dengan bisnis plan gitu ya. Jadi ada sedikit geser. Kemudian waktu di kerjanya sudah mulai ini nyambung terus gitu ya di bidang marketing. Itu dari supply chain switch ke engineering management ya. Nah ini pertanyaannya, bagaimana pengalaman kakak saat tahu bahwa kakak itu passionate terhadap marketing? Oke, wah, pertanyaan tentang passion ya, menarik banget sih. Kalau ditanya, tadi pertanyaannya, sorry Bu. Bagaimana pengalaman kakak saat tahu bahwa kakak itu passionate terhadap marketing? Mungkin bisa diceritain
awalnya kenapa kok ngambil masuknya di bidang marketing, dan juga gimana setelah tahu bahwa memang passionnya itu di marketing? Iya. Jadi kalau aku ya Bu Meta dan teman-teman yang lain, ini yang nanya siapa nih? Mungkin bisa ini ngomong di ya, yang nanya siapa tadi? Soalnya di slide nggak ada namanya. Iya. Kalau aku tuh percaya dengan yang namanya strength ya teman-teman. Strength itu dari apa? Strength itu dari yang kita bisa dan kita suka. Kalau kita bisa doang tapi kita nggak suka, itu nggak akan jadi strength. Dan kalau kita suka doang tapi kita nggak bisa, itu ya mungkin jadi kayak hobi doang ya teman-teman, nggak akan bisa jadi income gitu kan ya, karena kan kita nggak bagus di situ, kita nggak bisa. Jadi ketika bilang tentang strength ya teman-teman, itu perjalanan juga. Jadi di kuliah itu kayak, oh kayaknya aku suka SCM nih, udah aku coba di SCM, ya menyenangkan. Tapi ketika disuruh pilih studi tugas akhir, aku waktu itu kepikiran untuk bikin feasibility study tentang green business gitu ya. Terus habis itu ketika di pekerjaan diperhadapkan lagi, explore tentang strength kita lah ya. Dan ternyata pas di pekerjaan, tahu nih, oh ternyata marketing itu seru ya. Ternyata marketing itu kan butuh analytical thinking, tapi harus ada kreatifnya juga nih. Terus kita harus kepo nih sama user kita harus kepo nih sama kompetitor kita. Nah ternyata perjalanan menemukan strength itu menyenangkan banget loh teman-teman. Mungkin perjalanan teman-teman beda sama aku, passionnya mungkin nanti teman-teman bisa lebih ke, atau ya mungkin ada yang lebih suka desain, ada yang suka produksi, ada yang suka auditor atau apapun itu. Tapi teman-teman keywordnya di sini adalah ketika kita mau cari yang passion kita di mana, kita tuh harus sadar juga kita bisanya apa, kita sukanya apa, dan mana yang learning curve-nya itu paling gede sih. Karena ketika aku belajar tentang marketing, aku jadi ketika di Markos itu ya teman-teman di Jakarta nih ya, belajar dari Pak Hermawan Kertajaya ya, mungkin teman-teman tahu ya, marketing guru. Nah, itu tuh ternyata endless aja sih teman-teman. Marketing itu sungguh sangat menarik. Kenapa aku bisa end up di startup yang industrinya beda-beda, ini juga kebentuk ketika aku di Marketplace. Karena di Marketplace itu, kita darahnya marketing, tapi project yang datang itu tuh bisa beda-beda. Dulu pernah project pertama sama XL Telkomsel, terus habis itu pernah project sama Pertamina, beda lagi industrinya, ya kan? Terus project di klinik kecantikan, beda lagi industrinya. Jadi memang udah terbiasa jadi orang yang bisa adjust dan agile di setiap project, kepo dan mau belajar untuk project yang baru, dan akhirnya jadi keliling startup, ya kan teman-teman. Tapi bukan berarti ini, apakah teman-teman harus sering pindah-pindah juga, ini perjalanan karirnya beda-beda lah ya, sesuai dengan passion teman-teman. Yang penting kita ngomongin tentang value, mana yang bisa kasih teman-teman value paling gede ke hidup teman-teman ya, itulah jalannya teman-teman. Wah jadi kayak kelas motivasi nih Bu. Ya, jadi penting banget untuk tahu strength-nya kita ya, Evita ya. Dan tadi ada kata-katanya Evita yang juga keren tuh, bahwa Evita harus selalu adjust sama agile ya. Kemudian juga kepo ya, kepo untuk berbagai hal ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari para mahasiswa atau alumni atau yang lainnya sebelum saya bacakan pertanyaan dari Pak Markus. Mungkin ada yang mau langsung on cam untuk langsung bertanya secara langsung. Ayo on cam teman-teman, biar nggak kita doang. Ya, nanti setelah ini kita harus on cam ya, siap-siap on cam. Habis ini kita akan foto bersama ya. Jadi mungkin yang belum siap on cam dan dulu kali mau siap-siap on cam habis ini ya. Oke, saya bacakan pertanyaan dari Pak Markus. Beberapa waktu yang lalu itu kan lagi trending di TikTok tentang lanyard coach, sepatu Tory Burch, independent girls kerja di SCBD. Bagaimana pandangan Evita tentang ini dikaitkan dengan strategi konten digital marketing? Mungkin dikaitkan dengan Shopee yang headquarter-nya di SCBD. Wah, bener banget sih Pak. Jadi kalau teman-teman tahu ya, di TikTok, apalagi di IG itu juga ada namanya Live at Shopee. Jadi ini udah bukan marketing branding lagi teman-teman, ini corporate branding. Karena kan kayak teman-teman tahu ya, Shopee itu buat anak muda, terus selalu open cari employee ya kan teman-teman. Jadi ini salah satu strategi corporate branding sih, supaya kelihatan kayak kerja di Shopee itu keren banget loh, eksis banget ya kan. Jadi ini salah satu strategi dan to be honest memang itu berhasil ya teman-teman. Memang ada image seperti itu.
gila keren banget kerja di Shopee, di SCBD. Terus habis itu tiap hari makanannya mewah gitu ya, kayak ada pizza setiap saat, ada rejuice setiap saat gitu. Jadi memang corporate brandingnya itu keren banget lah usahanya Shopee gitu. HR-nya itu kerja banget lah di Shopee untuk membuat corporate branding yang seperti ini. Dan ini juga lagi-lagi jadi kompetisi sih, kayak berusaha menjadi startup yang paling keren gitu ya. Karena dulu kita juga suka compare tuh, kayak misal, Shopee kayak gini nih kerjanya, di Tokped kayak gimana, di Grab kayak gimana, di Traveloka kayak gimana. Jadi untuk job seeker, job hunter itu juga kita membandingkan dari apa yang mereka komunikasikan lewat marketing mereka gitu. Live at Shopee, lifestyle-nya itu gimana sih? Gila, keren-keren banget gitu ya. Nah, ketika teman-teman udah masuk ke sana ya, teman-teman sendiri yang akan tes ya ke diri sendiri, apakah teman-teman cocok atau teman-teman suka dengan lifestyle-nya, itu teman-teman yang akan ngecek sendiri. Tapi ketika kita ada audiens di luar, cara audiens kita melihat brand kita itu juga perlu dilakukan yang namanya corporate branding. Jadi emang ya ini hype banget sih, terutama gara-gara di TikTok ya, Marcos, kayak semuanya bikin keren gitu kan. Live at Shopee tiap hari, bahkan kayak syuting apapun itu tuh sengaja di background kantor Shopee yang kelihatan gitu ya, mentereng gitu kan, kantor di SCBD gitu. Ada yang mau tanya lagi atau kepoin nanti boleh loh. Ya, jadi marketingnya ngarahnya nggak cuma ke usernya ya, ke customernya, tapi ke semua stakeholders yang terkait gitu ya, supaya semua tahu juga tentang Shopee. Ya, ada lagi pertanyaan, karena di slide udah semua saya bacakan. Ada lagi kah pertanyaan dari sini? Dari teman-teman, apakah masih ada? Ya, udah banyak sekali tadi ya antusiasme untuk pertanyaan-pertanyaan ke Evita. Untuk berikutnya mungkin kita akan masuk ke foto bersama, nanti akan dipandu oleh Bu Esti. Saya persilakan teman-teman untuk on cam terlebih dahulu. Sekaligus sambil menunggu, saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi presensi yang di chat box, dan juga untuk peserta mata kuliah marketing, PPP, dan PI untuk mengisi di Neo ya. Siap semua, sudah on cam. Oke, smile ya guys. Ya, come on, cheerful. Evitanya udah cheerful, kita juga dong, gitu kan. Ini ada 4 screen, jadi tolong tahan senyumnya ya untuk beberapa saat, beberapa detik ya, supaya di setiap screen tuh kita kelihatan wow gitu ya. Oke ya, screen pertama. Smile guys. Bentar ya, oke. Screen kedua, siap-siap. Screen kedua, saya geser dulu. Oke. Screen kedua guys, smile guys, smile. Cheerful. Di luar boleh cloudy, tapi kita harus tetap shiny. Oke, sebentar ya. Screen ketiga. Oke guys, smile. Be happy ya. Oke. And then the last, save the best for last. Screen yang keempat. Oke, smile. Guys, yang screen 4 kok banyak yang masih off cam, on cam dong guys. Oke, sudah Bu Meta, silakan. Ya, makasih Bu Esti. Sama. Ya, dengan demikian guest lecture-nya kita akhiri. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Evita yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan guest lecture yang sungguh luar biasa dan sangat berharga untuk memberikan pencerahan bagi para mahasiswa, alumni, dan kita semua ya. Sebelumnya kita akan sampaikan sertifikat secara simbolis kepada Evita. Silakan Bu Esti. Sudah Bu. Ya, kita sampaikan sertifikat untuk Evita secara simbolis, dan nanti kami akan kirimkan juga souvenir dari
jurusan ya dari program studi untuk Evita. Sebagai tanda terima kasih kami kepada Evita Tania. Ya, semoga tidak kapok-kapok dan nantinya masih berkenan untuk kami undang kembali gitu ya someday ya untuk memberikan insight juga kepada para alumni dan juga para mahasiswa kami yang lainnya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah berkenan hadir dan atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi di guest lecture yang lainnya ya. Have a nice day semuanya. Bu Meta. Terima kasih Evita. Terima kasih semuanya. Terima kasih Evita. Sukses selalu Evita. Sukses selalu Evita. Selalu. Selalu.